Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali datang ke hadirat Tuhan, membawa segenap kehidupan kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang termulia, itulah yang menyelamatkan setiap kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segala pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberikan napas hidup dan kami masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah dalam menyembah, memuji, memuliakan nama hari ini, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk mengakui akan setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, kasihani kami. Ampunilah kami, anak-anak-Mu yang hari ini dengan sungguh-sungguh datang sujud di hadapan-Mu untuk mengakui akan semua dosa, kesalahan yang kami telah lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka, melalui tatapan mata kami sekalipun, bahkan melalui perbuatan tindakan nyata kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya, hanya Engkau sajalah yang mampu dan mau untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami akui secara jujur dan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon belas kasihan pengampunan atas kami semuanya Tuhan. Karena kami bisa berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa. Yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing. Pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh saja membohongi semua orang. Boleh saja menipu semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami berdoa pada hari ini. Tolong kami, kasihani kami, ampuni kami. Supaya kami tidak larut dan hanyut dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menguduskan, membersihkan setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan Ketiga yang Esa.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 114 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita naikkan pujian baginya, kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup,
baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan memberkati, menyertai, memberikan penerangan kepada kami, supaya kami memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dari Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa pertempuran terbesar dalam hidup kita? Pertempuran yang akan membuat orang Kristen memisahkan diri dari Tuhan Yesus. Banyak orang akan menjawab, yaitu penyakit, kehilangan, kegagalan, dan tekanan dari orang lain. Apakah hal-hal tersebut adalah musuh utama kita yang akan membuat kita memisahkan diri dari Tuhan Yesus? Bayangkan ada seorang yang mengalami kesulitan besar. Dia ditinggalkan pasangan, kehilangan pekerjaan, menderita penyakit berat. Saya melihat orang tersebut justru semakin dekat dengan Tuhan. Sementara yang saya lihat, ada orang lain yang mengalami kesulitan yang sama, tapi justru dia menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa bedanya? Kedua orang itu menghadapi masalah yang sama, tapi melakukan hal yang berbeda. Di mana yang satu meninggalkan Tuhan Yesus, yang satu tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kita bahwa pertempuran terbesar dalam hidup kita bukanlah penderitaan, bukanlah masalah. Tetapi pertempuran terbesar dalam hidup kita adalah keraguan. Banyak orang Kristen mulai meragukan kasih Tuhan saat menghadapi kegagalan. Dan itu bisa kita lihat dari kesaksian-kesaksian dan pengalaman-pengalaman rohani daripada banyak orang Kristen. Keraguan inilah yang membuat kita berpikir bahwa Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Setan tidak perlu mengambil semua harta kita. Dia tidak perlu menghancurkan keluarga kita juga. Dia juga tidak perlu menjatuhkan kita. Setan hanya menanamkan sedikit keraguan di hati kita tentang Tuhan. Pada saat itu kita akan melawan Tuhan. Itu yang terjadi di Taman Eden. Setan tidak memaksa Hawa untuk berdosa. Dia hanya menanamkan keraguan pada Hawa. Dengan berkata kepada Hawa, apakah Tuhan benar-benar berkata demikian? Pada saat itu Hawa langsung meragukan Tuhan dan berdosa. Mengapa Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa yang sedang terjadi pada orang Kristen pada saat itu, Bapak Ibu? Sampai Paulus harus berkata demikian. Orang Kristen di Roma pada saat itu menghadapi dua tantangan yang membuat mereka sudah mulai meragukan kasih Tuhan Yesus. Tantangan pertama adalah penganiayaan dan tekanan sosial. Sebagai kelompok minoritas pada saat itu, orang Kristen mengalami diskriminasi dan penganiayaan
karena mereka menolak menyembah dewa-dewa Romawi dan Kaisar. Dalam penganiayaan yang mereka alami itulah mereka bertanya, jika Tuhan masih mengasihi kami, jika Tuhan masih mengasihi kami, mengapa kami mengalami penderitaan tersebut? Mereka mulai meragukan kasih Tuhan Yesus. Tantangan kedua adalah realitas kehidupan yang sulit. Dalam bagian yang sudah kita baca tadi, yaitu Roma pasal 8, Paulus menyebut tentang kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Ini bukan sekedar teori Bapak Ibu, tetapi itulah realitas yang orang Kristen alami pada saat itu. Mereka dipenjara, mereka mengalami kelaparan, mereka juga mengalami bahaya dan ketelanjangan. Dalam situasi seperti itu, mereka bertanya, apakah kasih Tuhan masih bersama mereka? Jikalau masih ada kasih Tuhan, jikalau Tuhan tidak meninggalkan mereka, jikalau Tuhan masih mengasihi mereka, mengapa mereka masih harus mengalami situasi yang sulit seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam keraguan orang Kristen yang ada di Roma akan kasih Kristus pada saat itu, Paulus berkata dengan tegas kepada mereka bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik itu penderitaan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Paulus berkata dengan tegas, Tuhan tetap mengasihi kalian sebagai anak-anaknya. Walaupun kalian sedang mengalami penderitaan dan kesulitan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Jadi dari apa yang Paulus jelaskan, kita mendapat pelajaran bahwa bukan kasih Tuhan yang menjauh dari kita. Tetapi keraguan kita akan kasih Tuhan membuat kita menjauh dari Tuhan. Jadi bukan penderitaan atau kesulitan yang paling berbahaya bagi iman kita Bapak Ibu. Melainkan keraguan kita akan kasih Tuhan. Yang membuat kita merasa Tuhan sudah meninggalkan kita, sudah tidak mengasihi kita lagi. Akhirnya kita yang menjauh dari Tuhan. Setan tahu cara itu. Maka setan akan menanamkan keraguan di hati orang-orang Kristen pada saat berada di dalam masalah. Setan akan membuat kita ragu dan percaya bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita. Tuhan sudah tidak mengasihi kita lagi. Pada saat itu kita akan berhenti berdoa. Setan akan membuat kita ragu dan berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Maka pada saat itu kita juga akan berhenti beriman. Dan setan akan meyakinkan kita bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Pada saat itu kita akan meragukan kasih Tuhan lagi. Kita akan menyerah dan lari dan menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keraguan bisa menjadi celah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Saat kita menghadapi masalah hidup, selalu muncul pertanyaan dalam hati kita. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Jika Tuhan masih mengasihi saya, mengapa saya mengalami penderitaan? Mengapa saya mengalami sakit yang tidak sembuh? Mengapa saya harus mengalami kegagalan? Dan juga mengapa saya harus mengalami kehilangan? Itu pertanyaan yang sering muncul dalam hati kita ketika kita mengalami kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika keraguan itu muncul, maka pengharapan kita mulai pudar, doa kita menjadi dingin, dan iman kita melemah, dan akhirnya kita akan menjauh dari Tuhan. Itu yang terjadi pada Yudas. Pada saat dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia bukannya bertobat seperti Petrus. Pada saat itu dia meragukan, apakah Tuhan masih mau mengampuni dia? Dan dia ragu akan pengampunan Tuhan. Dia ragu Tuhan akan mengasihi dia kembali. Maka akhirnya dia bunuh diri. Dan dia menjauh dari kasih Kristus. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Demikian juga dalam hidup kita Bapak Ibu. Badai bisa datang. Tetapi yang menentukan apakah kita tetap teguh
dan bisa bangkit dari kegagalan seperti Petrus, atau kita akan tenggelam dalam kehancuran diri seperti Yudas, adalah apakah kita tetap percaya bahwa kasih Kristus atau kita meragukan kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan keraguan memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Karena keraguan akan kasih Tuhan seperti retakan kecil di bendungan. Terlihat kecil. Pada awalnya kita lihat hanya kecil saja. Tetapi kalau kita biarkan, lama-kelamaan air akan menekan dan akhirnya menghancurkan seluruh bendungan. Begitu juga dengan iman kita, Bapak Ibu. Jika kita membiarkan keraguan merayap masuk dalam hidup kita, iman kita bisa runtuh. Pada akhirnya kita akan menjauh dari Kristus. Maka kita akan menghancurkan diri seperti Yudas. Kita akan melawan firman Tuhan dengan melakukan hal yang terlarang seperti Hawa. Jika keraguan begitu menghancurkan hidup kita, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak meragukan kasih Tuhan Yesus di dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu? Saya memberikan satu langkah untuk kita lakukan, yaitu bahwa mari kita melihat hidup yang tidak kekal ini dari perspektif kekekalan. Kita perhatikan, sebelum Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita perhatikan, Paulus terlebih dahulu mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kata Yunani dari pemenang ini adalah hupernikao. Yang artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bukan hanya sekedar menang, tetapi menang dengan keunggulan mutlak. Mengapa Paulus menekankan kemenangan sebelum menyatakan kasih Tuhan yang tak terpisahkan itu? Di sini Paulus mau mengajar kita untuk memakai perspektif kekal dalam hidup yang tidak kekal ini. Karena pada saat kita melihat hidup dari perspektif kekal, yaitu melalui Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, sehingga pada saat kita menghadapi masalah, baik masalah pekerjaan, keluarga, penyakit, kita pasti yakin kita akan menang dan tidak akan dikalahkan oleh masalah itu. Karena Tuhan Yesus sudah menang. Maka kita juga akan menang. Dan pada saat itu kita tidak akan meragukan kasih Tuhan Yesus. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, coba kita bayangkan ada seorang anak yang sedang belajar naik sepeda. Pada saat dia belajar naik sepeda, kita tahu dia pasti jatuh. Pada saat dia jatuh, dia akan berpikir, ayahku kok jahat sekali ya. Kenapa dia membiarkan saya jatuh? Di mana kasihnya? Namun pada saat itu ayah akan berkata kepada dia, tenang nak, ayah dulu juga sama. Waktu belajar sepeda, jatuh, bangun dan jatuh lagi. Dan sampai akhirnya ayah bisa mengendarai sepeda. Jadi nak, jangan takut. Karena ayah yang pernah jatuh dan bangun dan akhirnya bisa naik sepeda, kamu juga pasti bisa. Pada saat itu, keberanian anak itu bertumbuh. Bukan karena dia tiba-tiba memiliki keahlian, Bapak Ibu. Tapi karena dia percaya pada ayahnya yang sudah menang atas tantangan yang sama. Maka dia juga percaya, dia juga pasti bisa. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kristus sudah menang atas dosa, maut, dan segala penderitaan. Jika kita percaya kepada kemenangan Kristus, maka pada saat kita menghadapi masalah hidup, percayalah bahwa kita pasti akan menang. Karena dalam Kristus, kita lebih daripada pemenang. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh meragukan akan kasih-Mu ketika kami berada dalam kesusahan dan penderitaan. Tolonglah kami yang seringkali lemah dan meragukan akan kasih-Mu ketika kami mengalami masalah. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau sudah menang atas maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Sudah mengalahkan penderitaan dan masalah. Maka kami sebagai anak-anak-Mu juga akan mengalami kemenangan atas masalah. Tuhan Yesus, mohon Tuhan berkati kami. Sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Tuhan Yesus telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita. Tetapi kiranya mata hati kita tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini juga diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Kami percaya kalau kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bukan karena hebat, kuat, gagah, dan mampunya kami. Tetapi semua hanya oleh karena perkenanan Tuhan Yesus sendiri bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga hari ini kami diperkenankan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan, kuduskan kami masing-masing pribadi, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk melayakkan kami dan juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur
untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semuanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan salibnya, salibnya. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persetujuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persetujuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas cinta kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau layakkan kami hari ini untuk makan minum bersama Engkau. Roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya kami semua beriman dan percaya bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun yang mampu memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai kami senantiasa. Dan biarlah kiranya kami semua hari ini pun beriman dan percaya, memiliki komitmen yang teguh bahwa Kristus Yesus Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya kami semua hari ini merasakan cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui perjamuan kudus ini. Sehingga kami terus mengingat akan betapa Tuhan kami Yesus Kristus mau berkorban bagi kami manusia-manusia yang hina ini. Oleh karena cinta dan belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, betapa hatiku. Berterima
Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini kami juga diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah dinyatakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya dengan giat, dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami. Selama kami masih hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi kami. Sehingga Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa beribadah kepada-Mu pada hari ini lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang, menolong, berkati abdi-Mu, anak-Mu. Di dalam kehidupan pribadi, pelayanan, keluarga, rumah tangganya, apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat menjadi berhasil ya Bapa. Seturut dengan kerja dan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan tolong kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk gereja ini Tuhan Engkau berkati senantiasa. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami terus beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa kiranya Engkau menopang menolong setiap umat-Mu ya Bapa. Dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang membuat semuanya menjadi berhasil. Karena Engkau sang provider bagi setiap anak-anak-Mu. Ketika mereka berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan izinkan untuk terlibat dalam pelayanan ini juga Tuhan berkati. Dan juga seluruh pastor, guru Injil dan juga majelis yang ada di berbagai wilayah tempat di gereja lokal yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Beri kami komitmen, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Di dalam melakukan semua tugas penatalan ini. Biarlah kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami. Bukan mencari reputasi pribadi. Tapi kami lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebagai gembala kami yang agung di dalam kehidupan kami. Yang terus menuntun, mengarahkan, memimpin kami ke jalan yang benar oleh karena kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan menopang menolong seluruh umat-Mu yang digembalakan, yang dilayani. Supaya mereka juga punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Punya komitmen setia sampai akhir hidup mereka. Untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa. Untuk seluruh keluarga rumah tangga yang ada di gereja ini. Tuhan berkati mereka. Suami, istri, anak-anak. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat, memulihkan relasi mereka. Supaya mereka terus juga melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga bagi mereka yang sudah bekerja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Tuhan kiranya Engkau berkenan membuat semuanya berhasil dengan cara Tuhan dan kerja-Mu sendiri. Karena kami beriman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menopang menolong setiap mereka yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan kiranya Engkau buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan sesuai dengan talenta karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi. Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau sendiri membuat semuanya menjadi berhasil. Seturut dengan mau-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya di dalam setiap pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka.
memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang memerlukan, yang membutuhkan, yang terus berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk setiap gereja lokal yang ada. Juga Tuhan Engkau berkati di seluruh pelosok negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan berkati. Agar setiap gereja lokal di bawah naungan GPI ini terus berkembang dan maju. Oleh karena Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital. Kami berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan pengasihan, menjamah, melawat dan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga serah ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, berkati dan pulihkan negeri kami. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau berkati. Berikan kesehatan di negeri kami, khusus untuk seluruh unsur pimpinan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat kepada mereka agar dapat memimpin negeri ini di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Menghadirkan ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi lapisan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa akhirnya Engkau juga menopang, menolong bangsa kami dari setiap rancangan jahat, niat jahat yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang ingin merusak, menghancurkan negara kesatuan Republik ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri akan berurusan mereka. Dan Engkau sendiri akan membela bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali kami berdoa, menyerahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu pada hari ini. Biarlah setiap apapun yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri? Mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 100 ayat 5. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suru makhluk, puji Dia suru sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penatalan kita masing-masing. Tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Desire, and I long to worship you.